2023. Soal nomor 1. Islam pernah mencapai kejayaan peradaban selama kurang lebih 700 tahun atau 7 abad, khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Jelaskan bukti-bukti kejayaan Islam di dinasti Abbasiyah. B. Mengapa peradaban Islam setelah itu mengalami kemunduran sampai sekarang? Jelaskan. Baik. Bukti-bukti kejayaan Islam di zaman dinasti Abbasiyah antara lain: 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Lahir tokoh-tokoh ilmuwan muslim ternama seperti Al-Khawarizmi, Al-Badani, Al-Razi, dan Al-Kindi. Soal nomor 2. Pendirian Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, di Baghdad sebagai pusat penerjemahan karya-karya dari peradaban lain ke dalam bahasa Arab, memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perkembangan arsitektur Islam yang gemilang dengan dibangunnya masjid-masjid megah seperti Masjid Agung Samara dan Masjid Agung Baghdad, serta teknik-teknik baru seperti lengkungan bersudut dan dekorasi mukarnas. Yang terakhir, kemajuan ekonomi dan perdagangan dengan Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan timur dan barat, serta perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Jawaban yang B. Peradaban ilmu mengalami kemunduran setelah kejayaan dinasti Abbasiyah karena beberapa faktor, yaitu 1. Kemunduran politik dan perpecahan internal yang melemahkan stabilitas pemerintahan pusat. Yang kedua, invasi bangsa Mongol pada abad ke-13 yang menghancurkan banyak pusat peradaban dan warisan Islam, termasuk penghancuran Baghdad. Yang ketiga, stagnansi ilmiah dan kelakuan pemikiran yang menyebabkan penolakan terhadap pemikiran dan inovasi baru. Yang terakhir, pengaruh kolonialisme Barat pada abad ke-19 dan ke-20 yang menjajah banyak wilayah muslim dan menyebabkan kemunduran ekonomi, politik, dan budaya. Meski mengalami kemunduran, warisan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah tetap menjadi kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Maulidia dari NIM 2022-111-2024. Sini saya akan menjawab soal UTS AIK. Untuk nomor 2 soalnya yaitu perkembangan dunia modern ditandai antara lain berkembangnya ipteks. A. Bagaimana hubungan antara ipteks dengan Islam? Jelaskan. B. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang muslim tentang ipteks? Untuk jawabannya nomor 2, yakni Mukti menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan. Ini merupakan sikap tegas Mukti menanggapi beberapa pihak yang memisahkan iptek dengan agama. Menurutnya, justru iptek diperlukan agar ibadah yang dilakukan umat Islam lebih khusyuk dan sempurna. Atau tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan agama. Ibadah menjadi sempurna dan benar kalau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana mengamalkan ajaran agama dengan baik-baiknya, ujar Mukti. Nama saya Putri, NIM 2022-111-5016. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 3. Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai. A. Bagaimana menurut pandangan Islam? Jelaskan.
Yang pertama ada ilmu sebagai amanah. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ilmu tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan atau menyesalkan. Yang kedua, keterkaitan dengan iman. Ilmu dalam Islam selalu dihubungkan dengan iman. Pengetahuan yang diperoleh harusnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, etika dan moral. Islam menekankan pentingnya etika dalam mencari dan menggunakan ilmu. Para ulama dan cendekiawan Islam selalu menekankan bahwa ilmu harus digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. B. Bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim? Jelaskan. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas. Ilmuwan muslim harus memiliki niat yang ikhlas dalam mencari ilmu, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya, bukan semata-mata untuk mendapatkan kedua atau pujian. Menggunakan ilmu untuk kebaikan. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk menyebarkan manfaat dan mencegah kerusakan. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Menyebarkan ilmu. Ilmuwan muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka harus terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian dan berinovasi untuk kemajuan peradaban sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terus selanjutnya, soal nomor 4 adalah ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, maka agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak racun. A. Bagaimana pandangan Islam tentang pendapat tersebut? Jelaskan. B. Bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan dengan dalil ayat atau hadis. Untuk jawabannya, pandangan Islam tentang pemisahan antara agama dan urusan dunia tidaklah sejalan dengan pendapat tersebut. Dalam Islam, agama tidak hanya memandu urusan spiritual, tetapi juga memberikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Konsep ini dikenal sebagai tauhid atau kesatuan yang mengintegrasikan segala aspek kehidupan dalam satu kesatuan yang utuh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis tentang bagaimana manusia harus menjalani kehidupan mereka, baik dalam hal spiritual maupun dunia. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Untuk menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk mengintegrasikan keimanan dalam semua aspek kehidupan, bukan memisahkannya. Pandangan saya sendiri adalah bahwa pemisahan antara agama dan urusan dunia bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia ketika agama tidak lagi menjadi pedoman utama dalam mengatur urusan dunia. Manusia cenderung kehilangan arah dan tujuan yang benar. Integrasi antara agama dan urusan dunia membantu menciptakan harmoni dan keseimbangan yang diperlukan untuk kemajuan spiritual dan material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang nomor 5. Bacalah ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 lengkap dengan harokatnya. 5A. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang 5B. Jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari arti surat Al-Alaq ayat pertama yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungannya yaitu ayat 1-2. Kandungannya yang pertama, perintah untuk membaca yang merupakan kunci mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyebut nama Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta. Yang ketiga, menciptakan muasal kejadian manusia dari suatu yang sederhana, itu segumpal darah. Ayat ketiga, kandungannya yang pertama, perintah membaca kembali. Tekankan yang kedua, Allah disifati sebagai maha pemurah yang memberikan nikmat ilmu. Selanjutnya, kandungan ayat 4 dan 5. Saat yang pertama, Allah mengajarkan manusia melalui turunnya wahyu atau qalam. Yang kedua, Allah yang maha mengetahui menganugerahkan ilmu kepada manusia. Kesimpulan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menekankan pentingnya menuntut ilmu dengan membaca dan belajar. Allah memerintahkan untuk senantiasa membaca, menggali ilmu, karena pada hakikatnya Allah pencipta manusia dan alam semesta ini adalah maha pemurah yang telah menganugerahkan ilmu melalui turunnya wahyu. Ayat ini mengingatkan manusia untuk senantiasa rendah hati dan bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang diberikan.